Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia, Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam dengan dosen pengampu Bapak Alhamudinur SHI MH. Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik buruk, benar salah, halal atau haram di dalam bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Kasus yang saya angkat di sini adalah kasus yang banyak menyita perhatian publik di tahun 2020, yaitu pelanggaran etika bisnis oleh perusahaan jiwa asuransi Jiwasraya. Diketahui bahwa Jiwasraya adalah perusahaan asuransi tertua di Indonesia, yang mana dia mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat menurun sebesar negatif 23,92 triliun pada September 2019. Selain itu, Jiwasraya juga membutuhkan uang sebesar 32,89 triliun untuk kembali sehat. Ternyata kasus gagal bayar oleh Jiwasraya ini kepada nasabah merupakan puncak gunung es yang baru mencuat. Jika diruntut, kasus ini ternyata memiliki permasalahan sejak awal tahun 2000-an. Kasus ini menarik perhatian publik karena perusahaan tersebut ternyata menanamkan uangnya pada harta tak berwujud atau saham, yang mana hal tersebut sangat memerlukan kejujuran, kehati-hatian, transparansi, dan tanggung jawab moral. Kasus asuransi Jiwasraya merupakan permainan spekulan yang melibatkan jaringan bisnis keuangan dengan menggunakan kedekatan orang yang berada di lingkaran kekuasaan. Secara etika, pelanggaran ini termasuk pelanggaran yang berat karena aspek kejujuran, informasi yang benar, prinsip kehati-hatian dilanggar di dalam perusahaan ini. Dengan kata lain, nilai atas hak tersebut adalah ditentukan oleh kejujuran penjual. Persoalan mendasar, ketidakpatuhan pengolah investasi dengan memberikan harapan semu kepada pembeli dan investasi pada saham tidak kredibel. Ini jelas bentuk pelanggaran moralitas berat karena mengkhianati janji suci antara pengolah saham dan pembeli. Etika bisnis adalah keharusan bagi pengolah bisnis keuangan karena kepatuhan pada janji tersebut untuk mengelola bisnis keuangan dengan prinsip kejujuran, kehati-hatian, transparansi, dan harus dikelola dengan orang yang memiliki kualitas moral yang teruji dan baik. Pada November 2019, Kementerian BUMN melaporkan adanya indikasi kecurangan pada perusahaan jiwa asuransi Jiwasraya. Hal ini dilakukan setelah pemerintah melihat secara terperinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Kementerian BUMN juga menduga bahwa investasi yang dilakukan oleh Jiwasraya ditanamkan pada saham-saham yang tidak jelas. Hal ini menjadi salah satu dari sekian masalah gagal bayar klaim asuransi oleh perusahaan Jiwasraya. Jadi yang dapat kita lihat di sini adalah penyebab kerugian asuransi Jiwasraya adalah dari pertimbangan bisnis, di mana asuransi Jiwasraya menempatkan dana-dananya pada saham-saham yang memiliki volatility cukup tinggi, sehingga di kemudian hari saham-saham tersebut anjlok harganya. Dari sini setidaknya ada beberapa pelanggaran etika bisnis yang dapat kita lihat atau kita simpulkan. Yang pertama, investasi saham dalam jumlah yang besar yang bersumber dari premi pemegang polis asuransi pada saham-saham yang berkualitas rendah. Seharusnya dalam mengelola dana nasabah dituntut kejujuran, kehati-hatian, transparansi, dan tanggung jawab moral. Yang kedua, pemberian harapan semu kepada para pemegang polis asuransi melalui janji yang diberikan. Tingkat imbalan hasil dengan nilai di atas nilai imbal hasil investasi seperti deposito. Yang ketiga, adanya informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang polis terkait mengapa klaim pemegang polis atas produk asuransi Jiwasraya tersebut tidak dapat dicairkan. Demikian penyampaian mengenai kasus pelanggaran etika bisnis dari saya. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.